Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doan Oktaviando dari TI 19C, Prodi Teknik Industri, akan sedikit menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Sebelum masuk ke dalam pemodelannya, kita harus memahami dulu konsep dan dalil-dalil dari dualitasnya. Dalam pemodelan programan linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Masalah seperti yang ada di tabel ini merupakan perbedaan antara masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Jadi bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Lalu dalil-dalil dualitasnya, jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan, yaitu G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal Y0 penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dalil 2. Jika X0 penyelesaian visible masalah primal Y0 penyelesaian visible masalah dual dan Cxo sama dengan By0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0. Penyelesaian optimal masalah dual ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih besar 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih besar 0, maka select variabel KK pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Kita masuk ke contoh soal. Masalah primal. Meminimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3 dengan kendala 2x1 plus x2 plus x3 lebih besar sama dengan 20. Kendala keduanya 4x1 plus x2 plus x3 lebih besar sama dengan 30. Dan yang terakhir x1, x2, x3 harus lebih besar sama dengan 0. Di sini ditanyakan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Nah, di sini kan sudah ada dalil-dalilnya, syarat-syarat dari mengubah, dari jika F-nya meminimumkan, maka di sini masalah dualnya tentu saja memaksimumkan. Kita ambil dulu rumusnya biar tidak pusing. Kendala. Nah, ini kan masalah primalnya, ini kendalanya. Dari sini kita bisa memahami dalil-dalil yang sudah dicontohkan di atas. Saya akan
Nah, (20Y1 plus 30Y2). Ini didapatkan dari dalil-dalil yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita baca. Ini sudah ketentuannya. Nah, ini didapat dari sini. Lalu kendala kesatunya 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Kurang dari, karena dual itu kebalikan ya dari primalnya. Nah, ini didapat dari ini. Nah, ini ya. Saya akan beri tanda agar tidak pusing. Nah, kemudian ini Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12. Didapat dari sini. Jika di primalnya X, maka di dualnya Y, berbentuk Y. Yang terakhir didapat dari sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini didapatkan masalah dualnya itu dari primalnya, karena kebalikannya itu sendiri. Nah, yang tadinya meminimalkan, maka jadi memaksimumkan. Nah, ini 20, 30. Ini 20, 30 tadi. Saya beri tanda juga warna merah. Nah, jadi yang tadinya meminimalkan jadi memaksimumkan, yang tadinya F jadi G, terus yang tadinya X maka menjadi Y. Yang tadinya lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Lalu langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah, dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Jadi kita akan menyelesaikannya dari yang ini ya, dari yang dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tapi jika variabel lebih dari 2 penyelesaiannya, maka menggunakan simplex. Jadi karena di sini variabelnya hanya berjumlah 2, Y1, Y2, maka kita bisa menyelesaikannya dengan model grafik. Jadi kalau lebih dari 2, kita harus menyelesaikan menggunakan simplex, metode simplex model. Ya. Lalu kita lanjut pada penyelesaian masalah dualnya. Kendala 1. Nah, kendala 1 itu kan 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jadi, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jadi ini bayangkan Y1 ini 0, 2 dikali 0, 0, maka Y2 ini akan bernilai 10. 4 kali Y2, Y2-nya ini 10, jadi sama dengan 40. Jika Y2 0, 4 kali 0, 0, maka Y1-nya 20, 2 kali 20, 40. Gitu ya.
Kendala 2, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 0, maka Y2 pasti 12. Jika Y2 0, maka Y1 pasti 12. Kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 0, maka Y2 pasti 40. Jika Y2 0, maka Y1 ini pasti 40. Lalu kita masukkan dalam grafik ini ya. Tadi kendala 1 ini berada pada titik 10 dan 20. 10 dan 20. Nah, ini berarti kendala 1. Nah, kendala 2 berada pada titik 12, 12. 12, 12. Ini kendala 2. Dan kendala 3 ini 40, 40. Ini kendala 3. Dari kendala-kendala ini menghasilkan titik-titik yang akan kita cari nilai optimumnya ya. Karena di sini memaksimumkan, maka pasti daerah ini arsinya ini ada dari sini. Dan kita akan mencari dari titik A ini D, B atau C mana yang paling optimal. Kita lanjut mencari. Kita akan mencari titik optimumnya. Titik A itu berada pada 0,0. Maka kita masukkan rumus tadinya F maksimumnya 20Y1 plus 30Y2. Karena berada titik pada 0,0 maka Y1 Y2 nya 0 dan 0 sehingga 0. Tentu saja ini bukan nilai optimumnya. Lalu titik B 0,10. 20 Y1 plus 30 Y2. Maka Y1 nya adalah 0 dan Y2 nya adalah 10. Kita masukkan 20 kali 00 ditambah 30 kali 10, 300. Lalu titik C, perpotongan garis 1 dan 2. Nah, 2Y plus 1, 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Ya, karena ini perpotongan kendala 1 dan kendala 2. Ini kendala 1, ini kendala 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y2-nya terlebih dahulu dengan cara kita harus menghilangkan Y1-nya. Berarti kita harus mengkali 1 kendala 1 dan mengkali 2 kendala 2. Sehingga 2Y1 dikurangi habis sehingga tersisa 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. Kita sudah menemukan Y2-nya 8. Maka kita bisa masukkan saja persamaan yang ini. Kita masukkan Y2-nya 8. Maka kita akan menemukan bahwa Y1-nya ini sama dengan 4. Lalu kita masukkan lagi nilai F maksimumnya. 20Y1 plus 30Y2. Tadi sudah ketemu Y1-nya 4 dan Y2-nya 8. Maka di titik C ini menghasilkan angka 320. Dan terakhir di titik D berada pada koordinat 12,0. Maka Y1-nya 12 dan Y2-nya 0. Di sini kita langsung masukkan 20 kali 12 ditambah 30 kali 0. Maka dihasilkan 240. Sehingga dari ketiga titik tadi yang sudah kita cari, kita mengetahui bahwa titik C lah yang memiliki nilai paling besar dengan nilai 320. Jadi kita pastikan bahwa
titik C lah yang optimum. Lalu, langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil keempat. Kita akan lihat, baca lagi dalil keempat. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih besar 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih besar 0, maka select variabel KK pada dual bernilai 0, dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Kita balik lagi. Nah, ini kendala ke-1. Kita masukkan, karena kita pilih yang titik optimum yang C, karena C ini optimum, maka kita pakai yang ada di titik C ya, dengan Y1 4 dan Y2 8. 2Y1 plus 4Y2 ditambahkan select variabel 1 sama dengan 40. Masukkan angkanya. Nah, ini kenapa S1 bisa jadi 0? Ini kan 2 kali 4 8, 4 kali 8 32, plus S1 sama dengan 40. Nah, ini tambahkan, ini jadi 40. 40 dikurangi 40. Nah, ini kalau ada kelanjutannya 40 dikurangi 40, maka hasilnya 0. S1 ini 0 ya. Lalu kendala yang kedua, Y1 plus Y2 plus S2 select variabel 2 sama dengan 12. Y1-nya 4, Y2-nya 8. Lalu di sini 4 tambah 8 12. Di sini 12 juga, jadi dikurangi, maka hasilnya 0 juga. S2 ini 0. Lalu S3, Y1 4, Y2 8, lalu select variable 3 sama dengan 40. 4 tambah 8 12. Lalu di sini 40 dikurangi 12. Nah, select variable ketiga ini tidak sama dengan 0, tapi lebih besar, yaitu S select variable 3 sama dengan 18. 28. Kita lanjut. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 0, dan S3 tadi 28. Nah, dari dalil tadi kita bisa menentukan di sini ya. Karena nilai select variable 3 S3 lebih besar dari 0, maka nilai X3 maka akan sama dengan 0. Selanjutnya tinggal mencari nilai X1 dan X2, karena S3 di sini kan sudah lebih besar dengan nilai 28, maka X3 ini sudah pasti 0. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi, kita hanya tinggal mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 4 dan Y2 8, ini kita dapatkan dari titik optimum C, lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Nah, dari dalil-dalil tadi ya, sehingga 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 20, ini kendala 1, lalu 4x1 plus x2 plus x3 dengan 30, ini kendala kedua pada masalah primal. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2x1 plus x2 sama dengan 20. Kenapa tidak ada x3? Karena x3 ini kan sama dengan 0. Jadi tidak usah perlu kita cari lagi, karena S3-nya sudah lebih besar pada 0 dengan nilai 28. Kita tidak perlu mencari X3-nya karena sudah pasti 0. Jadi sudah tidak kita cari lagi. Sekarang kita fokus kepada X1 dan X2-nya saja. Nah, di sini X2 habis, tersisa X1. Jadi kita bisa menentukan X1-nya terlebih dahulu. Ya, X2 dikurangi X2 habis, 2X1 dikurangi 4X1. Nah, di sini 20 dikurangi 30. Nah, hasilnya X1 sama dengan 5. Dari mana kenapa ini bisa 5? Ini 4. Ini 2 dikurangi 4 min 2.
Lalu 20 dikurangi 30 adalah min 10. Jadi min 10 dibagi min 5 min 2 sama dengan plus 5. Jadi ini ada kelanjutannya ya. Kelanjutan di bawahnya itu ini min 2 x 1 sama dengan min 10. Nah, jadi x1-nya bisa kita tentukan yaitu min 10 dibagi min 2. Maka x1 di sini sama dengan plus 5. Itu ya. Nah, saya terusin. Nah, itu dari sini ya. Ini kelanjutannya. Karena kita sudah mengetahui x1 ini sama dengan 5, kita tinggal masukkan saja persamaan yang mana saja, bebas, tapi kita coba masukkan pakai persamaan yang ini, 2x1 plus x2 sama dengan 20, 2x1 plus x2 sama dengan 20, x1-nya kita sudah tahu 5, 2 kali 5 plus x2 sama dengan 20. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi. Lanjutannya ya. 2 kali 5 itu kan 10. 10 plus x2 sama dengan 20. Maka x2-nya adalah 20 dikurangi 10. Maka x2 sama dengan 10. Nah, x1-nya 5, x2-nya 10. Maka x1, x2 5 dan 10. Lalu terakhir kita masukkan angka tersebut ke dalam f minimum tadi ya, yang rumus primalnya. 40x1 plus 12x2 plus 40x3 sama dengan x1-nya 5, masukkan, x2-nya 10, dan x3-nya 0. Maka kita dapatkan 200 ditambah 12 ditambah 0. Oh, ini ada kesalahan. Ini 12 kali 10 itu bukan 12 ya. 120. Ini benar. Ini 200. Nah, jadi benar ya, 320. Seperti yang sudah kita bacakan di dalil sini, bahwa Fmax akan sama dengan G-min ya. Nah, primalnya meminimalkan, dualnya memaksimalkan. Dengan hasil maksimal tadi optimum berada pada titik C, yaitu 320. Dan F minimumnya, primalnya juga 320. Jadi kita sudah benar melakukan langkah-langkahnya sesuai dalil-dalil yang sudah ditentukan di sini.
Tadi kan berada di titik C dengan nilai maksimumnya kita sudah dapatkan 320. Dan terakhir kita sudah cari X1 dan X2-nya dan ketemu juga 320. Jadi sudah benar ya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.